Bayangkan, seorang janda cantik yang selama ini dihormati, tiba-tiba diguncang gosip karena kedekatannya dengan anak angkatnya sendiri. Di balik pintu rumah, ada rahasia besar yang bisa menghancurkan nama baik sekaligus masa depan mereka. Pertanyaannya, apakah mereka akan menyerah pada tekanan, atau justru nekat mempertaruhkan segalanya demi cinta yang terlarang ini? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah terlarang janda cantik yang terus menggoda anak angkatnya yang ganteng. Beginilah ceritanya. Malam itu rumah besar milik Bu Ratna terasa sepi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan di ruang tamu. Wanita berusia 35 tahun itu baru saja pulang kerja. Wajahnya tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya masih terbalut blazer hitam. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sosok pemuda yang duduk santai di sofa. Ardi, anak angkatnya, sedang membuka buku kuliah sambil sesekali menulis sesuatu. Ardi kini sudah berusia 21 tahun. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan sikapnya begitu dewasa. Bu Ratna sempat berdiri lama di depan pintu ruang tamu, memperhatikan pemuda itu tanpa sadar. Ada rasa hangat sekaligus aneh yang muncul di hatinya. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi justru semakin kuat. Kenapa aku jadi seperti ini? Bukankah dia anakku sendiri? Batinnya bergetar. Ardi menoleh, tersenyum ramah, dan berkata, "Mama baru pulang? Saya sudah bikinin teh hangat di meja." Senyuman itu membuat Bu Ratna kikuk. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan balasan singkat, "Iya, terima kasih, Di." Namun suaranya terdengar bergetar. Malam itu suasana rumah seakan berbeda. Tidak ada suara televisi, hanya ada mereka berdua yang duduk berhadapan. Sesekali mata mereka bertemu, lalu buru-buru dialihkan. Hening. Tapi justru hening itulah yang membuat jantung Bu Ratna berdetak semakin cepat. Ia sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak seharusnya ada antara dirinya dan anak angkat yang sudah ia rawat sejak kecil. Di titik itu, perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul mulai mengusik hati Bu Ratna. Dan tanpa ia sadari, dari sinilah awal sebuah kisah terlarang akan dimulai. Hari-hari setelah kejadian malam itu, Bu Ratna mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Setiap kali mendengar suara Ardi memanggil, "Mama," hatinya bergetar aneh. Bukan getaran seorang ibu, melainkan perasaan lain yang membuatnya gelisah. Ia sering memarahi dirinya sendiri, menegur batinnya, "Ratna, sadar. Dia anakmu, meskipun bukan darah dagingmu." Tapi semakin keras ia menolak, semakin besar rasa itu tumbuh. Ardi, tanpa sadar, justru memperkuat kegelisahan Bu Ratna. Perhatian kecilnya membuat suasana jadi semakin rumit. Saat Bu Ratna pulang kerja, Ardi selalu menyiapkan makanan. Kalau Bu Ratna sakit kepala, Ardi dengan sabar memijitnya sambil berkata, "Mama harus jaga kesehatan. Kalau Mama sakit, siapa yang urus saya?" Kalimat sederhana itu menghantam perasaan Bu Ratna. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya sering berkaca-kaca. Malam-malam Bu Ratna pun mulai sulit tidur. Bayangan Ardi terus muncul. Tatapan matanya, senyumnya, cara bicaranya yang lembut, semua membuat Bu Ratna semakin bimbang. Ia takut ketahuan, takut dianggap gila, tapi juga tak mampu mengendalikan dirinya. Di sisi lain, Ardi mulai tumbuh semakin dewasa. Posturnya yang makin gagah, sikapnya yang penuh tanggung jawab, membuat Bu Ratna sering lupa bahwa pemuda itu adalah anak yang dulu ia rawat sejak kecil. Perasaan nyaman yang dulu seperti hubungan ibu dan anak, kini berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali duduk berdua di ruang tamu, suasana jadi canggung. Pandangan mata mereka sering bertemu, tapi buru-buru dialihkan. Hening panjang membuat Bu Ratna gelisah, seolah ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Dari sinilah, konflik batin Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Sore itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah Bu Ratna semakin mencekam. Listrik tiba-tiba padam, hanya menyisakan suara hujan yang menghantam genteng dan aroma tanah basah yang masuk lewat jendela.
Bu Ratna berjalan perlahan ke dapur untuk mencari lilin. Di saat yang sama, Ardi juga melangkah ke arah yang sama. Di tikungan sempit dekat dapur, mereka berdua saling bertabrakan. Tubuh Bu Ratna hampir terjatuh, tapi cepat ditahan oleh tangan Ardi. Dalam kegelapan, wajah mereka begitu dekat, hanya diterangi cahaya samar dari kilatan petir yang menyelinap lewat jendela. Nafas mereka saling beradu, dada Bu Ratna berdebar kencang tak terkendali. Beberapa detik terasa sangat panjang. Mereka terdiam, saling menatap tanpa kata. Bu Ratna buru-buru menghindar, pura-pura mencari lilin, padahal tangannya gemetar. Sementara Ardi juga terlihat bingung, matanya tak lepas dari sosok wanita yang selama ini ia panggil Mama. Situasi itu membuat suasana jadi semakin canggung. Setelah lilin dinyalakan, cahaya temaram justru memperjelas wajah mereka. Bu Ratna berusaha menenangkan diri, namun tubuhnya masih bergetar. Ia menyalahkan dirinya sendiri, kenapa aku bisa selemah ini? Tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang tak bisa ia tolak. Malam itu mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin yang redup. Hanya suara hujan yang menemani. Sesekali pandangan mereka bertemu, lalu buru-buru berpaling. Hening yang tercipta bukanlah hening biasa, melainkan hening penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Bu Ratna tahu, sejak malam itu, garis hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam hujan itu, hubungan Bu Ratna dan Ardi mulai tampak berbeda. Mereka berusaha bertingkah normal, tapi sorot mata keduanya sering tak bisa berbohong. Di luar rumah, mereka masih terlihat akrab seperti ibu dan anak. Namun tanpa disadari, perhatian mereka satu sama lain tampak lebih dari sekadar keluarga. Suatu pagi, Bu Ratna dan Ardi pergi ke pasar bersama. Mereka tertawa kecil saat memilih sayuran, saling berebut menawar harga, lalu berjalan beriringan sambil membawa belanjaan. Dari kejauhan, beberapa tetangga memperhatikan dengan wajah penuh tanda tanya. Bagi mereka, pemandangan itu bukan lagi seperti ibu dan anak, melainkan seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Gosip pun mulai beredar. Ada bisikan-bisikan kecil saat Bu Ratna lewat di gang. Ada tatapan sinis ketika Ardi mampir ke warung kopi. Meski belum ada yang berani menegur langsung, Bu Ratna bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Ia tahu, lidah tetangga lebih tajam daripada pisau. Malam harinya, Bu Ratna duduk termenung di kamarnya. Pikirannya kacau. Kalau gosip ini semakin meluas, bagaimana nasibku? Bagaimana nasib Ardi? Hatinya diliputi rasa takut sekaligus marah. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menolak perasaan yang semakin menguat tiap kali bersama Ardi. Ardi, yang mulai menyadari gosip itu, mencoba menenangkan. Biarin aja orang mau ngomong apa. Kita nggak salah. Namun, kata-kata itu justru membuat Bu Ratna makin bimbang. Benarkah mereka tidak salah? Atau justru sedang menapaki jalan yang berbahaya? Sejak itu, rumah Bu Ratna yang dulu terasa tenang mulai penuh kegelisahan. Setiap suara bisikan dari luar seakan menjadi ancaman. Dan Bu Ratna sadar, cepat atau lambat, gosip ini bisa meledak dan menghancurkan harga dirinya. Ardi semakin hari semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Awalnya, ia hanya menganggap Bu Ratna sebagai sosok ibu yang selalu melindungi dan menyayanginya. Tapi semakin dewasa, semakin sulit ia menutup mata. Bu Ratna bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang wanita yang cantik, anggun, dan penuh wibawa. Setiap kali Bu Ratna tersenyum, ada rasa berbeda yang tumbuh di hati Ardi. Saat Bu Ratna menyentuh pundaknya atau sekadar menatap matanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha keras untuk menyangkal. Dia ibuku, aku nggak boleh punya perasaan ini. Begitu batinnya berkali-kali menolak. Tapi semakin ditolak, justru semakin kuat rasa itu. Di sisi lain, gosip yang sudah mulai menyebar membuat Ardi makin tertekan. Di kampus, ia merasa ada teman yang memperhatikan dengan tatapan aneh. Beberapa kali ia mendengar bisikan samar, seakan mereka sedang membicarakan hubungannya dengan Bu Ratna. Hal itu membuat Ardi sulit berkonsentrasi, pikirannya terus kacau. Malam hari, Ardi sering mengurung diri di kamar. Ia duduk diam, menatap langit-langit, mencoba mencari jawaban. Haruskah ia jujur dengan perasaannya pada Bu Ratna? Atau justru menjauhinya demi menjaga nama baik? Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Sementara itu,
Bu Ratna justru semakin sering bersikap aneh. Kadang marah tanpa alasan, kadang terlalu perhatian, lalu tiba-tiba menghindar. Perubahan sikap Bu Ratna membuat Ardi sadar, wanita itu juga sedang berjuang melawan perasaan yang sama. Ardi tahu, cepat atau lambat, semuanya harus jelas. Tapi keberanian untuk bicara jujur masih belum ia miliki. Ia takut, sekali ia mengungkapkan isi hatinya, segalanya akan berubah selamanya. Malam itu rumah terasa hening. Ardi duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak dinyalakan. Hatinya gelisah, pikirannya penuh dengan kebimbangan. Sejak gosip mulai menyebar, hubungannya dengan Bu Ratna jadi semakin rumit. Mereka berdua sering menghindari kontak mata, bicara seperlunya, tapi justru jarak itu membuat batin Ardi semakin tersiksa. Tak tahan lagi, malam itu ia memberanikan diri. Saat Bu Ratna keluar dari kamarnya hendak mengambil air minum, Ardi memanggil pelan, "Ma." Suaranya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Bu Ratna menoleh, raut wajahnya terlihat lelah. "Kenapa, Di?" tanyanya singkat. Ardi menelan ludah, tangannya mengepal. "Ma, apa salah kalau aku merasa lebih dari sekadar anak buat Mama?" Suasana mendadak hening. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Mata Bu Ratna membesar, tubuhnya kaku di tempat. Beberapa detik terasa seperti menit. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Bu Ratna. Ia terdiam, tidak sanggup menjawab. Dalam hatinya, ia sudah lama menyadari hal itu. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Ardi membuatnya runtuh. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi mulutnya keluh. Yang keluar hanya isakan tertahan. Ardi mendekat, suaranya bergetar. "Saya tahu ini salah, Ma. Tapi saya nggak bisa bohong lagi. Setiap hari saya berusaha menahan. Tapi semakin saya menolak, semakin kuat rasa ini." Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya remuk, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia merasa berdosa. Di sisi lain, ia tak bisa menyangkal bahwa kata-kata Ardi menggambarkan apa yang ia rasakan juga. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Hanya ada tangis Bu Ratna dan tatapan kosong Ardi. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Semuanya sudah terbuka, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Sejak malam pengakuan itu, rumah Bu Ratna berubah drastis. Jika dulu penuh tawa dan obrolan ringan, kini setiap sudut terasa dingin dan penuh jarak. Bu Ratna berusaha bertingkah normal, tapi raut wajahnya selalu murung. Ia sering menghindar, lebih banyak mengurung diri di kamar, seolah takut berhadapan dengan Ardi. Ardi pun tak kalah kacau. Ia menyesali kata-katanya, tapi di sisi lain, merasa lega karena beban yang selama ini dipendam akhirnya keluar. Namun, yang membuatnya tersiksa adalah perubahan sikap Bu Ratna. Wanita itu tidak lagi hangat seperti dulu. Setiap kali berbicara, suaranya singkat dan dingin. Malam-malam di rumah itu semakin mencekam. Saat makan malam, mereka hanya duduk berdua di meja besar tanpa banyak kata. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Sesekali Ardi mencuri pandang, tapi Bu Ratna selalu menunduk, menghindari tatapannya. Ardi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba beberapa kali membuka percakapan, namun jawaban Bu Ratna selalu pendek, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. "Mama capek, Di." Begitu alasan yang selalu keluar. Padahal Ardi tahu, itu bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Ketegangan semakin jelas ketika suatu sore Bu Ratna tanpa sadar meninggikan suara. "Jangan dekat-dekat saya, Di. Jangan bikin semuanya tambah rumit." Ucapan itu menghantam hati Ardi. Ia hanya bisa terdiam, menahan sakit di dada. Namun semakin dijauhi, perasaan itu justru makin kuat. Ardi sadar ia tak bisa kembali melihat Bu Ratna hanya sebagai ibu angkat. Begitu juga Bu Ratna. Semakin ia berusaha menghindar, semakin ia dihantui rasa bersalah sekaligus kerinduan. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini jadi tempat penuh tekanan. Seakan ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suasana rumah Bu Ratna semakin berat setelah jarak dengan Ardi makin terasa. Namun keadaan bertambah rumit ketika keluarga jauh datang berkunjung. Kakak perempuan Bu Ratna, Bu Sari, tiba-tiba datang bersama anaknya untuk beberapa hari menginap. Kehadiran mereka membuat rumah yang sudah tegang jadi semakin penuh tekanan. Sejak awal, Bu Sari merasa ada yang janggal.
Ia melihat perubahan sikap adiknya yang murung, berbeda dengan Ratna yang biasanya ramah dan terbuka. Lebih mencurigakan lagi, cara Ardi memperlakukan Bu Ratna. Bukan seperti anak kepada ibu, tapi ada tatapan lain yang sulit disembunyikan. Suatu malam, ketika mereka makan bersama, Bu Sari memperhatikan dengan seksama. Saat Ardi tanpa sadar mengambilkan lauk untuk Bu Ratna, sorot matanya tampak begitu lembut. Bu Sari menatap tajam, membuat Bu Ratna langsung gelagapan. "Kamu ini, Ratna, kayaknya terlalu dimanjakan sama Ardi ya," ucap Bu Sari dengan nada menyindir. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Ucapan kakaknya terngiang di kepala. Ia sadar, bila kakaknya saja sudah mulai curiga, bagaimana dengan orang lain di luar sana? Pikirannya semakin kacau. Ia takut aib ini terbongkar. Keesokan harinya, Bu Sari kembali menegur saat mereka berdua duduk di teras. Dengan suara rendah, ia berkata, "Ratna, jaga sikapmu. Orang bisa salah paham. Kamu itu janda. Ardi sudah besar, tampan pula. Jangan bikin orang ngomong yang tidak-tidak." Ucapan itu membuat wajah Bu Ratna pucat. Ardi yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar merasa hatinya panas. Baginya, bukan orang lain yang berhak menentukan apa yang ia rasakan. Tapi ia juga sadar, jika sampai hubungan mereka terbongkar, semua akan hancur. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin nyata. Setiap gerak-gerik mereka serasa diawasi. Bu Ratna hidup dalam ketakutan, Ardi hidup dalam tekanan. Dan mereka tahu, bom waktu itu semakin dekat untuk meledak. Sejak kunjungan Bu Sari, beban yang dipikul Bu Ratna semakin berat. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Tubuhnya semakin lemah, dan wajah cantiknya tampak pucat. Stres dan rasa bersalah seakan menggerogoti kesehatannya perlahan. Ardi menjadi orang yang paling merasakan perubahan itu. Hampir setiap hari ia melihat Bu Ratna duduk termenung di ruang tamu dengan mata kosong. Nafasnya pendek, tubuhnya sering gemetar. "Mama kenapa? Sakit?" tanya Ardi dengan nada cemas. Bu Ratna hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi, "Gak apa-apa, Mama cuma capek." Tapi Ardi tahu, itu bukan sekadar lelah. Suatu malam, Bu Ratna demam tinggi. Tubuhnya menggigil di kamarnya. Ardi panik, ia bolak-balik menyiapkan air hangat, memijat kening, bahkan memaksa Bu Ratna minum obat. "Ma, tolong jangan bikin saya takut," ucap Ardi dengan suara bergetar. Ia menggenggam tangan Bu Ratna erat-erat, seolah takut kehilangan. Perhatian itu membuat hati Bu Ratna semakin hancur. Justru di saat sakit, ia merasakan betapa besar kasih sayang Ardi padanya. Namun perasaan itu bercampur dengan rasa bersalah yang makin menghantui. Ia menangis pelan, tak sanggup menatap mata Ardi. Hari-hari berikutnya, kondisi Bu Ratna tidak membaik. Ia semakin sering pusing, badannya lemas, dan emosinya tidak stabil. Ardi makin rajin merawat, bahkan rela bolos kuliah untuk memastikan Bu Ratna tidak sendirian. Namun perhatian itu justru memperkuat ikatan batin mereka yang sudah sejak lama melampaui batas ibu dan anak. Setiap malam, saat Ardi duduk di sisi ranjang, suasana kamar penuh dengan rasa hangat sekaligus menegangkan. Bu Ratna tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada, tapi ia juga tak bisa menolak kenyamanan yang hanya Ardi bisa berikan. Dan sejak itu, sakit Bu Ratna bukan lagi sekadar sakit fisik. Ia sedang terjebak dalam perang batin yang membuat hidupnya semakin rapuh. Malam itu hujan kembali turun. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin. Bu Ratna terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Suhu tubuhnya tinggi, membuat Ardi semakin panik. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, sesekali mengganti handuk basah di dahi Bu Ratna. Ardi memandang sosok wanita yang sejak kecil ia panggil mama itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut kehilangan, ada rasa iba, tapi juga ada perasaan lain yang selama ini ia pendam. Melihat Bu Ratna tak berdaya, hatinya seakan diremas. Ia ingin berkata jujur, tapi takut melukai. Namun malam itu, rasa takutnya kalah oleh keberanian. Dengan suara bergetar, Ardi berbisik pelan, "Ma, saya nggak peduli apa kata orang. Saya nggak peduli kalau dunia menilai kita salah. Yang saya tahu, saya sayang Mama. Lebih dari apapun." Ucapan itu membuat mata Bu Ratna berkaca-kaca.
Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. Ardi, jangan bilang begitu. Mama takut, kita akan dihukum orang, kita akan dibenci. Suaranya terputus oleh isakan. Ardi langsung menggenggam tangan Bu Ratna lebih erat. Saya serius, Ma. Saya nggak akan biarkan Mama sendirian lagi. Kalau semua orang berbalik, biar saya yang berdiri di samping Mama. Kata-kata itu membuat Bu Ratna menangis semakin keras. Dalam tangisnya, ia merasa hancur sekaligus lega. Hancur karena sadar perasaan mereka sudah melewati batas, tapi lega karena tidak sendirian menanggung beban. Untuk pertama kalinya, mereka sama-sama mengakui ada cinta yang tak seharusnya tumbuh di antara mereka. Malam itu, di kamar yang gelap dan hanya ditemani suara hujan, hubungan mereka melangkah ke babak baru. Babak yang berbahaya, tapi tak bisa lagi dihentikan. Kabar tentang kedekatan Bu Ratna dan Ardi akhirnya benar-benar pecah di lingkungan sekitar. Gosip yang awalnya hanya berbisik pelan kini mulai jadi bahan pembicaraan terbuka. Di warung kopi, nama mereka disebut-sebut dengan nada sinis. Di arisan ibu-ibu, Bu Ratna jadi bahan omongan paling panas. Bahkan ada yang terang-terangan menyebutnya wanita tak tahu diri. Bu Ratna merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap kali keluar rumah, tatapan tajam seakan menghakimi. Ada yang berbisik sambil tersenyum sinis. Ada pula yang pura-pura ramah tapi jelas menghina lewat nada suara. Bu Ratna hanya bisa menunduk, menahan malu dan sakit hati. Di rumah, ia menangis tanpa suara. Apa aku memang sehina itu? Bisiknya pada diri sendiri. Ia ingin menyangkal, ingin membantah semua tuduhan. Tapi kenyataannya ia tahu gosip itu tidak sepenuhnya salah. Hatinya sudah lama menaruh perasaan pada Ardi, dan sekarang dunia seakan menghukumnya. Ardi juga merasakan tekanan. Di kampus, beberapa temannya mulai menjauh. Ada yang tertawa mengejek, ada yang sengaja menyindir. Enak ya, pacaran sama mama sendiri. Kata-kata itu menusuk dalam, membuatnya ingin marah, tapi ia memilih diam. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, melindungi Bu Ratna. Malam hari, Bu Ratna mencoba bicara dengan suara lirih. Ardi, mungkin mama harus menjauh darimu, supaya semua ini berhenti. Namun Ardi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Ma. Justru kalau mama pergi, saya nggak punya alasan lagi buat bertahan. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam lama. Ia sadar, di balik semua hinaan dan gosip, ada satu orang yang masih tetap berdiri di sisinya, Ardi. Tapi semakin mereka bertahan, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Dan sekarang, harga diri Bu Ratna sudah di ujung tanduk. Di kampus, tekanan yang diterima Ardi semakin berat. Gosip tentang hubungannya dengan Bu Ratna sudah menyebar luas. Beberapa teman dekatnya mulai menjaga jarak. Bahkan ada dosen yang menatapnya sinis, seolah Ardi adalah anak muda tanpa moral. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Setiap bisikan di belakang punggungnya membuatnya ingin meledak. Suatu siang, saat Ardi duduk sendirian di kantin, dua mahasiswa senior sengaja mendekat. Dengan nada mengejek, salah satunya berkata, ini kan anak emas janda kaya. Dapat fasilitas lengkap, ya? Bahkan mungkin dapat lebih. Teman yang lain tertawa terbahak-bahak. Ardi menahan napas panjang. Wajahnya memerah menahan amarah. Tangannya terkepal, tapi ia memilih pergi. Namun saat langkahnya menjauh, suara ejekan masih terdengar jelas. Hatinya perih, tapi ia tahu, kalau ia melawan, masalah hanya akan makin besar. Malam itu, Ardi pulang dengan wajah lesu. Bu Ratna yang melihatnya langsung khawatir. Kamu kenapa, Nak? Ada masalah di kampus? Tanyanya lembut. Ardi diam lama, lalu menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Ma, mereka hina saya. Mereka bilang saya numpang hidup. Bilang saya nggak punya harga diri. Semua gara-gara hubungan kita. Suaranya bergetar, penuh emosi yang ditahan. Bu Ratna ikut terenyuh. Ia merasa bersalah sekaligus marah. Ia ingin melindungi Ardi, tapi justru dirinya yang jadi sumber masalah. Maafkan Mama, Di. Kalau kamu mau, lupakan Mama. Fokus aja sama hidupmu. Ucapnya dengan suara bergetar. Ardi menggeleng cepat. Air matanya jatuh. Tidak, Ma. Justru karena Mama,
Saya bisa kuat. Tanpa Mama, saya nggak akan sanggup. Kata-kata itu menusuk hati Bu Ratna. Di satu sisi, ia bahagia mendengar ketulusan itu. Tapi di sisi lain, ia sadar, semakin lama mereka bertahan, semakin besar beban yang harus Ardi tanggung. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna benar-benar bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta ini pantas diperjuangkan, atau justru harus dikorbankan demi masa depan Ardi? Sejak mendengar curahan hati Ardi malam itu, Bu Ratna jadi sering termenung. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Aku ini siapa? Seorang ibu angkat yang seharusnya melindungi, atau seorang wanita egois yang merusak masa depan anaknya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Bu Ratna memberanikan diri untuk bicara serius dengan Ardi. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, suasana hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Dengan wajah tegas, Bu Ratna berkata, "Ardi, dengar Mama baik-baik. Hubungan ini nggak mungkin diterima orang. Kalau kita terus seperti ini, kamu yang akan hancur." Ardi menatapnya tajam, penuh luka. "Jadi Mama mau saya menyerah? Mau saya pura-pura nggak punya perasaan?" Suaranya meninggi, tangannya mengepal. Bu Ratna menahan air mata. "Bukan begitu, Di. Mama hanya ingin kamu punya hidup yang normal. Punya masa depan yang cerah tanpa beban gosip." Ardi bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir gelisah. Hidup normal itu apa? Kalau harus meninggalkan Mama, itu bukan hidup. Itu neraka buat saya, teriaknya penuh emosi. Tangis Bu Ratna pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa serba salah. Ia ingin melindungi Ardi, tapi semakin berusaha melepaskan, semakin dalam luka yang ia berikan. Dalam hati, Bu Ratna sadar, pilihannya hanya dua, bertahan dengan risiko dihina habis-habisan, atau melepaskan Ardi demi masa depannya. Namun apapun pilihannya, keduanya sama-sama menyakitkan. Dan malam itu, ia berdoa dalam hati, berharap ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Hari itu suasana rumah Bu Ratna mendadak berubah mencekam. Seorang kerabat jauh, Pak De Harun, datang tanpa pemberitahuan. Dari awal masuk, tatapannya penuh curiga. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap Bu Ratna dengan dingin. Lalu melirik Ardi yang baru saja pulang kuliah. "Ratna, aku dengar kabar yang gak enak soal kamu dan Ardi. Apa betul?" tanyanya dengan suara berat. Bu Ratna tercekat, wajahnya pucat. Ia berusaha menyangkal, "Pak De, orang kampung suka melebih-lebihkan." Tapi Pak De Harun langsung memotong. "Jangan berbohong. Kamu itu ibu angkatnya. Kalau gosip ini benar, bukan cuma kamu yang malu, tapi juga keluarga besar." Ardi yang mendengar ucapan itu tak bisa diam. Ia maju selangkah, suaranya bergetar tapi tegas. "Pak De, jangan salahkan Mama. Semua ini salah saya. Saya yang jatuh hati, saya yang gak bisa mengendalikan perasaan." Ruangan langsung hening. Bu Ratna menoleh cepat, kaget mendengar pengakuan Ardi yang blak-blakan. Pak De Harun menatapnya tajam, wajahnya merah padam. "Astaga, jadi betul. Ardi, sadar. Dia itu ibumu. Apa kamu nggak malu?" Ardi menunduk, tapi suaranya mantap. "Saya nggak malu, Pak De. Yang saya tahu, saya sayang sama Mama. Dan perasaan ini nggak bisa saya anggap main-main." Bu Ratna meneteskan air mata. Di satu sisi, hatinya terenyuh melihat keberanian Ardi. Tapi di sisi lain, ia tahu pengakuan itu justru akan memperburuk keadaan. Pak De Harun bangkit dari kursinya, menunjuk mereka dengan marah. "Kalau kalian tetap keras kepala, jangan harap keluarga mau terima lagi. Dan bersiaplah, gosip ini akan makin besar." Saat pintu ditutup keras oleh Pak De Harun yang pergi dengan amarah, tubuh Bu Ratna melemas. Ia menatap Ardi dengan wajah penuh ketakutan. Malam itu, mereka sadar, cinta yang mereka sembunyikan sudah benar-benar terbongkar, dan badai yang lebih besar pasti akan segera datang. Sejak pertemuan dengan Pak De Harun, gosip semakin menjadi-jadi. Nama Bu Ratna dan Ardi tersebar luas, bahkan sampai keluar kampung. Setiap hari Bu Ratna merasa tercekik oleh tatapan orang-orang. Sementara Ardi, meski hatinya teguh, mulai merasakan beban yang makin berat. Suatu malam, mereka duduk bersama di teras rumah,
ditemani angin dingin dan suara jangkrik. Hening panjang tercipta sebelum akhirnya Bu Ratna bicara dengan suara bergetar. "Ardi, mungkin sudah waktunya kita berhenti. Mama nggak sanggup lihat kamu terus disakiti orang." Ardi langsung menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Ma, jangan bilang begitu. Saya rela ditolak dunia, asal jangan ditolak Mama." Suaranya penuh ketegasan, tapi juga ketakutan. Bu Ratna menahan napas, air matanya jatuh. "Tapi, Mama takut. Takut kita hanya akan saling melukai." Saat itu juga, Ardi menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Kalau memang harus terluka, biarlah kita yang menanggungnya, bukan orang lain. Saya lebih baik hancur bersama Mama, daripada hidup bahagia tanpa Mama." Kata-kata itu membuat Bu Ratna terisak. Hatinya remuk tapi juga hangat. Beberapa hari kemudian, keputusan besar diambil. Mereka memutuskan pindah dari kampung itu, meninggalkan semua gosip dan tatapan sinis. Dengan tabungan yang ada, Bu Ratna menjual rumah dan membawa Ardi ke kota lain, memulai hidup baru. Bagi orang-orang, mungkin kisah mereka adalah aib. Tapi bagi Bu Ratna dan Ardi, cinta ini adalah kebenaran yang tak bisa mereka abaikan. Mereka sadar jalan yang dipilih tidak mudah, penuh luka dan pengorbanan. Namun satu hal pasti, mereka memilih untuk berjuang bersama, bukan menyerah karena omongan orang. Dan di balik semua air mata, ada secercah harapan. Bahwa cinta, meski datang dengan cara yang rumit, tetap bisa jadi alasan seseorang bertahan hidup. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, adalah bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang wajar atau mudah diterima orang lain. Kadang cinta justru menguji keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Dari Bu Ratna dan Ardi kita belajar, bahwa mengikuti hati bisa membawa kebahagiaan sekaligus penderitaan, dan keputusan untuk bertahan atau melepaskan selalu punya konsekuensinya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menuruti omongan orang, tapi tentang berani menanggung pilihan sendiri dengan segala risikonya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.